pagi, Oh, Dokter Sti. selamat pagi dengan siapa kalau boleh tahu namanya? Oh ya, nama saya Steven. Oh, namanya Steven. Ada yang bisa dibantu, Steven? Ada keluhan apa? Ya, jadi akhir-akhir ini saya merasa seperti saya kurang mood, kurang ada apa ya gairah untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi otomatis juga badan saya juga gak enak gitu, fisik saya untuk ngapa-ngapain itu gak enak gitu karena suasana hati saya juga gak enak. Baik. Kira-kira gimana gitu? Jadi perasaannya nggak enak ya, suasananya, hatinya nggak enak. Bisa tidur? Kurang nyaman. Kurang nyaman. Iya. Makan doyan ya, Mas Yan ya? Ya, Masih suka minum vitamin? ya teratur tiap hari. Oh iya. Kalau saya boleh tanya, apakah akhir-akhir ini seringkali muncul perasaan-perasaan negatif seperti takut, kurang percaya diri, khawatir, atau Iya, marah? khawatir. Oh, khawatir. Akhir-akhir ini sering khawatir. Baik, jadi itu yang sering dialami akhir-akhir ini ya. Sering khawatir, kemudian gejalanya tidak enak. Iya, betul. Untuk melakukan sesuatu rasanya kurang gairah, tidak ada, tidak enak badan gitu ya. Baik, memang kekhawatiran itu memang cukup bahaya kalau memang dilanjutkan atau dipelihara terus menerus. Makanya kalau sering kali saya sampaikan kepada pasien-pasien saya selalu bilang waktu saya menyampaikan soal penyakit kekhawatiran ini, saya selalu memberikan apa ya, bisa dikatakan judul pesannya adalah awas bungkuk. Kenapa kok bungkuk? Karena ada firman Tuhan, saya ingat mencatat dalam Amsal. Saya boleh bacakan ya? Iya, boleh. Amsal pasal 12 ayatnya yang ke-25. Ini mencatat, memberikan keterangan kepada kita mengapa kekhawatiran itu bisa dikatakan, kenapa saya selalu memberikan pesan awas bungkuk. Amsal 12 ayat 25. Di sana dibilang begini. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jadi ternyata kekhawatiran itu menurut penulis Amsal itu bisa membungkukkan orang. Nah, ini bahasa sebenarnya memang bahasa puisi ya. Artinya bukan bahasa secara langsung, tapi maksudnya kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang ini adalah kekhawatiran ini memang kalau bisa diilustrasikan sama seperti seseorang yang sedang memikul beban berat. Rasa begitu, rasa berat. Iya, Waktu khawatir rasanya berat ya. ada beban. Rasanya ada beban, iya betul. Karena kekhawatiran itu seperti sebuah beban yang dipikulkan kepada diri seseorang. Makin besarnya beban itu, apa yang terjadi? Apa yang dirasakan? Ya, semakin gak enak. Semakin gak enak kan? Semakin besar kekhawatirannya, semakin rasanya gak enak. Semakin besar beban yang dipikul, semakin tidak enak. Sama halnya kalau saya ingat-ingat seperti kalau pernah ke desa ya, ada ibu-ibu yang mungkin dari gunung atau dari sawah, itu mereka pikul barang-barang yang sangat berat. Maka tidak sadar ketika usia mereka sudah tua, tulang mereka membungkuk. Wah, ya betul ya. Iya, betul. Kalau di sekolah mungkin sudah belajar ada kelainan-kelainan tulang. Jadi seharusnya kan tegak, tulang punggung kita kan tegak. Tetapi semakin lama karena beban itu semakin berat, mereka seringkali membungkuk. Jadi kemudian tulang itu menyesuaikan dengan gaya atau postur mereka sehari-hari. Karena begitu beratnya beban yang mereka pikul, maka bungkuk. Seperti halnya kalau kita main laptop, badan kita posisinya tidak tegak, itu kan kemudian juga bisa bungkuk. Sama halnya dengan kekhawatiran. Kekhawatiran itu kalau saya umpamakan seperti ibu-ibu tadi yang bawa beban. Artinya karena kekhawatiran itu terus dipikul, maka itu membungkukkan. Makanya Amsal di sini dikatakan kekhawatiran dalam hati itu membungkukkan orang. Tapi bukan hanya ini asal tulis
penulis Amsal. Tetapi memang sebenarnya kekhawatiran itu tidak perlu, tidak penting untuk disimpan. Betul ya? Karena itu kan adalah perasaan negatif, bukan perasaan positif. Dan dampaknya memang tadi tidak tenang. Orang yang khawatir itu kan memang tidak tenang. Tidak tenang ya rasanya ya. Rasanya kok mau menjalani aktivitas itu kok selalu ada ya keinget sesuatu, terus kemudian tidak tenang, lalu selalu berpikiran yang negatif, kemudian mau melakukan aktivitas-aktivitas apapun itu kok rasanya tidak bisa konsentrasi. Kenapa? Karena terlalu khawatir. Nah, itu memang kalau diteruskan bahaya. Maka Yesus sendiri pernah bilang di dalam Matius pasal 6 ayat 27, Matius pasal 6 ayat 27, Yesus pernah bilang begini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya apakah Yesus itu bilang begini sederhananya. Kalau kamu itu khawatir, apa bisa menambah jalan hidupmu satu hasta saja? Satu hasta itu kan bukan ukuran yang panjang. Itu ukuran yang kecil. Bukan sampai ukuran yang berkilo-kilometer. Nah, apakah dengan kita khawatir dapat bisa memperpanjang jalan hidup kita, atau bahkan mungkin dengan kata lain usia kita? Tidak. Justru malah kekhawatiran itu malah merusak, menggerogoti tubuh kita, karena itu adalah salah satu perasaan negatif. Dengan kata lain, Yesus mau menegaskan bahwa kekhawatiran itu sebenarnya tidak perlu untuk dipelihara. Kekhawatiran itu seperti sebuah beban yang harusnya diletakkan. Tapi seberapa banyak justru memilih untuk memikul beban itu. Padahal itu adalah beban yang seharusnya tidak kita tanggung, kekhawatiran itu. Orang kalau terlalu banyak memikul beban, memang kemudian dia membungkuk, betul ya. Tapi kalau orang sudah terlalu banyak beban, bukan hanya membungkuk. Lama-lama kalau beban itu terlalu berat, apa yang terjadi? Jatuh. Apalagi beban yang dipikulkan secara tiba-tiba. Misalkan tadi Mas siapa? Oh, Stephen ya. Stephen kalau saya lemparkan tiba-tiba batu dari sini, karena secara tiba-tiba, maka kemudian bisa jatuh. Nah, maka dari itu kekhawatiran itu seperti itu. Kalau kita pelihara, kalau kita pikul, yang seharusnya tidak kita pikul, itu tidak akan berfaedah, tidak akan berguna di dalam setiap kehidupan kita. Nah, secara medis pun, nah ini saya bicara soal medis. Secara medis pun orang khawatir yang berlebihan itu dapat menyebabkan penyakit. Karena Alkitab pun sudah mencatat ya, hati yang gembira adalah obat. Bagaimana orang bisa gembira kalau hatinya khawatir? Jadi justru kalau kita balik ya, hati yang gembira itu adalah obat. Hati yang gembira itu kan perasaan positif. Kemudian berdampak kepada menjadi obat untuk kegunaan positif. Tapi kalau kebalikan, hati yang gembira kebalikannya adalah hati yang sedih, hati yang susah, hati yang khawatir, hati yang cemas. Maka apa yang terjadi? Bukan obat, justru malah menjadi penyakit. Maka dari itu resepnya adalah sebenarnya ya hati yang gembira. Itu adalah obat. Tapi nanti saya akan berikan resep yang lain, saya akan berikan catatan untuk dibawa pulang ya. Tapi yang saya katakan tadi secara medis mencatat bahwa orang yang khawatir berlebihan itu bisa berdampak pada kejiwaan. Sampai ada satu penyakit muncul yang namanya GAP, Generalized Anxiety Disorder. Itu adalah penyakit yang secara psikis itu berdampak kepada kejiwaan. Jadi karena kekhawatiran yang berlebih. Dan secara alam bawah itu tidak terasa. Karena kalau virus itu kan menyerang, kemudian secara fisik langsung terlihat gejala-gejalanya. Tapi yang namanya khawatir itu, kalau itu semakin dipelihara, kayaknya tidak kelihatan. Tapi kalau khawatir itu bertambah-tambah sehingga menjadi kekhawatiran yang berlebih, apa yang terjadi? Penyakit ini bisa muncul. Memang jarang ditemukan, atau jarang ada pasien yang mengidap penyakit sedemikian. Tapi kalau tidak berhati-hati, kemudian bisa berujung kepada penyakit seperti ini. Ya, kalau saya lihat dari diagnosa saya, Stephen belum sampai kepada penyakit ini. Tapi kalau
ya namanya penyakit ya. Kekhawatiran kan tetap penyakit, tapi mungkin memang belum akut seperti penyakit ini. Tapi kalau dipelihara dan biarkan terus-menerus ya jadinya seperti itu. Nah, penyakit ini muncul karena ada konflik di dalam alam bawah sadar. Maksudnya ada pertentangan dalam alam bawah sadar kita. Ya kekhawatiran itu. Kan sebenarnya ada perasaan-perasaan positif yang mungkin muncul dalam diri kita. Tapi itu dipertentangkan kekhawatiran. Jadi kekhawatiran itu terus masuk di dalam alam bawah sadar kita, itu mempengaruhi sehingga itu berdampak kepada kejiwaan. Nah, kejiwaan itu kan juga bicara soal rohani ya. Tapi kemudian ini juga bisa berdampak secara fisik, karena di fisiknya kemudian biasanya orang yang mengidap penyakit ini kram ototnya kaku. Tapi itu secara fisik. Kembali lagi kalau kita bicara soal rohani, kekhawatiran itu membungkukkan orang, kekhawatiran itu merugikan orang, kekhawatiran itu merusakkan hati seseorang. Betul ya, tidak enak ya, perasaannya jadi negatif. Kenapa? Karena manusia itu selalu diperhadapkan dengan dua pilihan. Ketika menghadapi sesuatu, apapun masalahnya, apapun problemnya, selalu ada dua pilihan. Mau memandang dari sisi negatif atau sisi positif. Nah, kekhawatiran itu muncul karena orang lebih banyak memandang dari sisi negatif. Itu sebabnya mengapa kekhawatiran muncul. Nah, mengapa kok orang bisa lebih memandang dari sisi negatif? Karena input yang mereka terima itu juga negatif. Betul ya? Mungkin kenapa khawatir? Seringkali karena banyak nonton berita, kemudian banyak nonton acara gosip, banyak dengar share-share dari grup-grup WA. Kemudian itu menambah kekhawatiran. Saya beri contoh soal pandemi ini. Kenapa kekhawatiran ini bisa muncul? Sekali lagi, khawatir muncul karena ada pandangan yang negatif. Karena kita lebih memilih untuk memandang dengan sisi negatif. Nah, kenapa sisi negatif ini bisa muncul? Lewat banyak hal. Lewat lingkungan kita, lewat omongan-omongan di sekitar kita, lewat berita, lewat apa yang kita tonton, apa yang kita dengar. Nah, kita lebih memilih sisi negatif. Maka dari itu saya pesan kepada setiap pasien, kepada setiap orang, setiap anak Tuhan apalagi ya, orang percaya. Firman Tuhan mengatakan kita harus pakai cara pandang firman Tuhan. Cara pandang Allah, cara pandang sisi positif. Nah, bagaimana caranya supaya tidak khawatir? Di Amsal pasal 12 tadi, yang bagian B, di sana dikatakan bahwa perkataan yang baik. Saya bacakan aja ya. Amsal tadi pasal 12 ayat 25b. Amsal pasal 12 ayat 25b. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jadi kebalikan, kekhawatiran itu membungkukkan, tetapi perkataan yang baik itu menggembirakan. Pertanyaannya, perkataan yang baik itu apa? Nah, perkataan yang baik itu bisa dikatakan orang tua seringkali mengatakan perkataan yang baik. Tetapi perkataan yang baik dan seharusnya kita betul-betul ikuti dan tidak mungkin salah adalah firman Tuhan. Apa buktinya? Saya bukakan di Mazmur pasal 19. Kenapa firman Tuhan dikatakan menjadi perkataan yang baik? Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai 9. Taurat Tuhan itu sempurna. Jadi firman Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Kebalikan, kalau kekhawatiran tadi membungkukkan, merusak. Kalau perkataan yang baik, firman Tuhan itu menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Luar biasa tuh. Itu perkataan yang baik. Nah, kalau seringkali apa yang kita dengar, berita-berita di TV dan sebagainya, tidak berimbang dengan kita mendengar firman Tuhan, itu yang buat khawatir. Jadi saya berikan resep supaya tidak khawatir adalah Amsal pasal 12 ayat 25b. Bahwa kalau tidak mau khawatir, kita harus mendengar perkataan yang baik. Nah, perkataan yang baik ini didapat dari mana? Dari firman Tuhan. Dan karena kita sudah lihat tadi, firman Tuhan ternyata menyukakan hati, menyegarkan jiwa, teguh, memberi hikmat kepada yang tak berpengalaman, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau menurut saya, berdasarkan diagnosa saya, mengapa bisa perasaannya negatif? Karena ternyata ada kekhawatiran. Betul ya?
Dan kekhawatiran itu bisa diobati dengan perkataan yang baik, yang tidak lain adalah firman Tuhan. Jadi ini resep dari saya, bisa ditukarkan di apotek terdekat. Semoga lekas sembuh. Saya dengar kabar berita baiknya kalau sudah sembuh dari rasa khawatirnya. Jangan khawatir lagi ya, sebab ada firman Tuhan yang memberikan janji buat kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi, cepat sembuh.